Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Ari Mujianti SPDMM. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan keempat Kabupaten Bondowoso, berdinas di SMK Negeri 1 Cermai Bondowoso. Saya didampingi oleh guru praktik Bapak Umirtu Nursayudi SPD dan fasilitator Ibu Wahyu Ekawati MPD. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul satu-satu, yaitu bahwa siswa mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Namun, dalam pembelajarannya saya tetap memaksakan metode pembelajaran yang sudah saya siapkan sesuai dengan aturan yang ada. Saya mengajarkan KIKD dan materi pembelajaran secara benar, meski siswa tidak terlalu paham dan suka akan materi itu. Siswa saya ajak untuk terus menerima materi pembelajaran tanpa saya paham siswa suka apa tidak dengan pembelajaran yang saya terapkan. Yang penting mereka menerima materi dan materi sudah tersampaikan sesuai rencana. Dan keberhasilannya hanya ditentukan oleh nilai keterampilan dan pengetahuan, sehingga menyebabkan banyak siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah sekarang saya memahami bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara terlahir batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedang kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama di mana saya harus mengikuti zaman saat ini agar siswa senang mengikuti pelajaran dan tidak bosan. Saya sebagai pendidik harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Mencari barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam kultur lahir batin. Tidak meniru, namun saya harus melaraskan dengan kebutuhan terlebih dahulu. Saya sebagai pendidik sekarang lebih banyak berkomunikasi dengan siswa tentang keinginan-keinginan mereka dalam pembelajaran, lebih komunikatif dan dekat dengan mereka, dan menanyakan apa mereka yang diinginkan dalam pembelajaran agar mereka lebih senang dan bahagia saat mengikuti pelajaran sehingga tercapai merdeka belajar pada siswa. Bukan hanya itu, saya juga menyelaraskan dengan budi pekerti atau watak karakter untuk memadukan gerak pikiran, perasaan, kehendak sehingga antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Saya sebagai pendidik juga memahami sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta karsa, demikian pula bahagia. Dan yang lebih utama, paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik sebagai seorang anak, yaitu adalah keluarga. Karena keluarga tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, yaitu budi pekerti serta pembentukan watak individu. Yang bisa saya segerakan, saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Saya memahami keadaan siswa yang sudah memiliki kodrat alam. Saya berusaha terus mengembangkan potensi siswa dengan terus menuntunnya. Menyapa selalu mereka di kelas sebelum pembelajaran dimulai dengan emotikon-emotikon yang sering siswa pakai di media sosial untuk mengungkapkan perasaan mereka saat ini, sehingga saya bisa mengetahui keadaan mereka saat ini. Contohnya, yang lagi kecewa, galau,
jangan sampai digabungkan dengan sesama galau. Namun kita kumpulkan satu kelompok dengan mereka yang tengah bahagia pada saat itu, sehingga mereka tidak sedih kembali dan merasa senang. Yang sakit kita istirahatkan terlebih dahulu di pinggir lapangan agar mereka tidak semakin sakit. Bahkan mereka bisa menikmati temannya di lapangan, melihat temannya di lapangan, sehingga mereka turut bahagia, sehingga berkurang sakitnya. Saya akan masukkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang mereka senangi dan gandrungi saat ini, yaitu TikTok dan YouTube. Dengan durasi 2-5 menit, saya rasa sudah cukup. Mereka sudah mampu menjelaskan materi saat itu. Dan juga saya ingin mengembangkan konten lokal budaya di lingkungan asal sekolah saya dengan cara pembuatan TikTok, olahraga permainan seperti sudur, dan lain-lain yang saat ini menjadi olahraga budaya lokal di tempat sekolah saya mengajar. Sehingga siswa juga memperkaya wawasan mereka dalam permainan olahraga tradisional lokal. Yang terpenting, pembelajaran menyenangkan dan memerdekakan siswa sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.